Ini dalilnya semua kita sudah tahu tentunya, surah Al-Asr. Ya. Ini semua insya Allah umat Islam hafal karena pendeknya surah ini ya. 3 ayat, surah nomor 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr, demi masa waktu yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr, semua manusia pasti melalui kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Itu tidak akan melalui kerugian. Allah akan berikan dia jalan keluar dari masalahnya, dan kalaupun sampai ada sesuatu masalah atau program atau proyek dia tidak dapat, berarti baik buat dia. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Allah selamatkan dia. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka saling mewasiatkanlah kebaikan ini dan kebenaran ini, dan saling mewasiatkanlah agar sabar selama hidup di dunia, karena kalian akan menuju ke akhirat. Saya kasih contoh teman-teman, ada satu doktor ngajar di Ummul Qura, Dr. Muhammad, semoga Allah jaga beliau. Saya pernah mendengarkan salah satu kaset ceramahnya luar biasa gitu. Dia kasih contoh. Dia bilang ada seseorang, jazakallahu khair. Ada seseorang di Saudi, teman dia, salehnya luar biasa. Luar biasa ibadahnya, dia bilang. Salat malamnya enggak kehilangan, salat 5 waktu selalu on time, selalu menjaga istiqomah di jalan Allah, halal halal, haram haram. Satu waktu dia lamar seorang wanita dan diterima lamarannya. Pada saat sudah mau menikah, gitu kan, kurang lebih ditentukan jadwal, kalau saya tidak salah itu 3 bulan dari waktu itu akan menikah. 2 bulan atau 1 bulan sebelum pernikahan, tiba-tiba perempuan ini batalin pernikahan. Tiba-tiba batal pernikahan, nggak jadi nikah. Laki-laki ini bertanya kepada calon mertuanya, ada apa? Saya juga nggak tahu. Ditanya perempuan ini oleh orang tuanya, kenapa nak? Malu keluarga? Enggak, pokoknya saya nggak mau nikah sama laki-laki ini. Bersikeras si perempuan tidak mau nikah. Kata Dr. Muhammad, dia bilang, setiap kali ketemu sama teman saya ini, teman saya selalu berdoa. Saya dengar doanya, ya Allah kembalikan wanita ini pada saya suka sama dia. Luar biasa merengeknya sama Allah, gitu kan. Dan saya saking kesian sama dia, sampai saya mengatakan, ya Allah kabulkan buat dia. Luar biasa dia mohonnya sama Allah. Tapi uniknya kata Dr. Muhammad, enggak dikabulkan, enggak dikasih sama Allah. Sampai tiba hari H pernikahan yang ditentukan tanggalnya, perempuan ini akhirnya memang dia tunggu waktu itu. Ada laki-laki lain lamar, diterima sama dia. Diterima pada saat itu. Diterima lamaran laki-laki baru. Waktu sudah menikah sama laki-laki itu, si orang soleh ini, temannya Dr. Muhammad, berhenti berdoa. Udah selesai, jadi istrinya orang, nggak boleh kita doa lagi kan. Maka Dr. Muhammad mengatakan, saya justru bertanya-tanya pada saat itu, di mana bentuk kasih sayangnya Allah kepada teman saya? Dia sudah soleh, janji Allah baik, mestinya dia dapat yang dia mau. Kenapa di sini luput? Nah ini yang saya bilang di poin ke-11, Allah selamatkan dari kerugian dan bahaya. Ternyata dia bilang, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang, saya baru tahu bentuk kasih sayangnya Allah pada teman saya. Karena ternyata baru sebulan menikah, perempuan ini periksa ke dokter, dia punya sakit di dada sebelah kanannya, maaf di payudara sebelah kanan. Dokter memvonis kena kanker payudara yang kronis, harus dipotong. Sebulan menikah, payudara kanannya dipotong. Bulan kedua, kanker itu sudah menyebar ke payudara kiri dan dipotong dua-duanya dalam 2 bulan pernikahan. Bulan ketiga, ini kejadian nyata. Bulan ketiga, ternyata perempuan ini punya masalah di urat saraf di bagian otak belakangnya, sehingga membuat kedua matanya buta. Dan bulan keempat, wanita ini meninggal dunia. Kata dia, Dr. Muhammad bilang, subhanallah, kalau teman saya yang jadi suami dia, maka dia tidak akan menikmati pernikahan. Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Jadi kadang-kadang ada yang luput dari kita. Kita sudah mohon sama Allah, Allah belum kasih. Kalau Allah tidak kasih, teman-teman, yakin itu baik buat kita. Jangan sangka buruk sama Allah. Sebaliknya, kalau kita minta sesuatu yang besar kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Yang penting kita merengek dan manja kepada Allah. Dalam kisah yang lain di Yaman, dan ini sempat kisahnya menghebohkan Timur Tengah, anak muda hafal Quran, matanya buta. Anak ini dari kecil tidak pernah sekolah, dia ditinggal di rumah, tapi orang tuanya panggilkan guru ngaji, dia hafal Quran. Satu waktu umurnya waktu mencapai sekitar 25 tahun, dia berpikir untuk menikah, punya perasaan fitrah manusia, walaupun dia tidak melihat, dia ingin menikah. Setiap kali dia bicara sama ayahnya masalah pernikahan, ayahnya bilang, nak, siapa yang mau menikah sama kamu? Enggak ada kerjaan, matamu buta, gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang simpatik, baru kita bukain pintu itu. Anaknya selalu merasa terpukul. Apa yang terjadi? Dia berdoa sama Allah. Dalam kisah ini dikatakan, dia cerita tentang dirinya, dia bilang, saya berdoa selama sebulan. Sebulan penuh berdoa. Mohon-mohon sama Allah.
kasih ya Allah, nikahkan saya. Dan doanya begini, ya Allah, karuniakan saya wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar, yang paling kaya. Begitu doanya. Saya sengaja datangkan contoh pernikahan supaya tidak ngantuk ini. Langsung melotot matanya laki-laki di sini. Tapi memang kisah nyata, terjadi seperti itu. Maka teman-teman sekalian, di hari ke-30 dari doanya, sebulan dia berdoa, dia mimpi, ada orang datang dalam mimpinya mengatakan begini, hai anak muda, jodohmu namanya Fulana binti Fulana, disebut nama perempuan itu. Ayahnya bernama Fulan bin Fulan, itu tokoh masyarakat di kampung sebelah, di kota sebelah. Besok datanglah lamar. Begitu mimpinya dia. Dia bangun, kaget, dia sholat tahajud, kemudian dia sholat subuh, habis sholat subuh dia ikut ke masjid, buta matanya pergi sama ayahnya ke masjid. Pulang dari sholat subuh dia bilang sama ayahnya, ayah, ada enggak kota di sebelah kita ini namanya kota ini? Kata ayahnya, ada. Ada enggak orang namanya Fulan bin Fulan, tokoh di situ? Kata ayahnya, ada. Ini dalam mimpi disebutin. Dia enggak tahu kota itu, dia enggak tahu orang itu. Kata ayahnya, ada. Itu tokoh masyarakat terkenal di sana, orang kaya raya. Ada enggak anaknya namanya Fulana binti Fulana? Kata ayahnya, ada. Kata dia, lamarin buat saya, ayah. Kata ayahnya, apa kau sadar yang kau ucapin? Perempuan ini terkenal karena cantiknya, kayahnya, pintarnya. Laki-laki kalau datang ditolak-tolakin sama dia. Kamu gak ada sekolah, buta mata, kita juga orang pas-pasan. Dia bilang, ayah, saya mimpi begini. Dari mana saya tahu nama kota itu? Saya nggak pernah tahu. Dari mana saya tahu namanya, nama anaknya? Ini mimpi, suruh saya lamar hari ini. Ayah bilang, baiklah kalau gitu. Kita coba, tapi pertaruhkan nama keluarga ini. Bisa diterima, bisa ditolak. Dia bilang, pergilah ke sana. Disambut, diterima oleh orang itu. Subhanallah, ini kisah nyata ya, menghebohkan Timur Tengah kisah ini. Luar biasa. Maka pada saat itu masuk dalam rumah, disambut dan segala macam. Tuan rumahnya tanya, iya ada keperluan apa? Dia bilang, ini anak saya buta matanya tapi hafal Quran, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Entah kenapa dia minta melamar anak anda karena dia mimpi semalam. Anehnya si calon ayahnya si perempuan ini langsung bilang, saya terima lamarannya. Tiba-tiba kisah nyata begitu. Yang ayahnya si laki-laki bilang, kenapa anda spontan terima? Dia bilang, karena saya juga mimpi tadi malam. Loh, kisah nyata. Dia bilang, saya juga mimpi tadi malam, kalau hari ini akan datang anak mantu saya, namanya nama anakmu ini. Cirinya dia. Matanya buta, hafal Quran dari kampung sebelah, kota kamu. Begitu mimpinya, luar biasa. Maka dia bilang, ayahnya bilang, tapi saya tidak tahu. Ini kan pagi-pagi, tadi habis sholat subuh, siap-siap datang. Dia bilang, saya belum, kata ayahnya perempuan ini, saya belum tanya anak saya. Tergantung, anak saya terima ya sudah, kalau enggak ya enggak. Kata mereka, baiklah. Masuklah si ayah ke kamar anak perempuannya. Ini ayahnya ini sudah biasa, begitu ditanya, nak ada yang minta, saya nggak mau. Sudah biasa, nolak. Kata dia, nak, dari kampung sebelah, kota ini, ada, kampung ini ada si Fulan, matanya buta, mau melamar kamu. Anak perempuan itu bilang apa? Ayah nikahkan saya. Terima lamarannya. Kata ayahnya, bagaimana? Kau belum lihat orangnya? Dia bilang, tadi malam saya mimpi. Kisah nyata loh. Si perempuan itu mimpi. Mengatakan akan datang jodohmu besok, namanya Fulana bin Fulan, dari negeri kota sebelah, buta matanya, hafal Quran, terima lamarannya. Karena itu suami terbaik. Menikah gara-gara itu. Makanya sahabat dalam berdoa. Kita ini kadang-kadang atau antum ini sering berdoa, baru 2 kali sudah ngomel sama Allah. Sebulan orang berdoa, beberapa hari, sabar. Jadi minta sama Allah tidak ada yang mustahil. Gitu kan? Satu sisi yang lain, kalau kita sudah minta Allah belum kasih, berarti bukan Allah benci sama kita. Justru Allah mau selamatkan kita sebagaimana kisah tadi, wanita yang buta itu. Ini namanya contoh orang selamat dari kerugian. Allah selamatkan dengan caranya. Masuk dalam semua lini teman-teman ya, proyek yang kita dapatkan dan semuanya ini termasuk kebaikan.